warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Apa itu SIG? Sebelumnya lihat, yang mengenal dengan SIG itu pasti ada namanya hardware, software, data, metode, operator, dan user. Ini satu kesatuan, makanya dikatakan sistem. Informasi berarti kan ada data yang diberikan. Geografis berarti sama aja menginformasikan tentang keadaan permukaan bumi. Ya. Jadi makanya SIG itu singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Berarti satu kesatuan. Contoh SIG sendiri kita lihat ini. Sebenarnya dalam prakteknya untuk SIG ini adalah membuat peta secara digital. Jadi cara membuat peta dari aplikasi dari komputer. Nah, hasilnya ini buatnya dari aplikasi ya. Kenapa bisa terdapat peta kepadatan penduduk? Bagaimana bisa kita membuat peta ini? Kita dapatkan informasi yang pertama itu kita dapat informasi tentang kepadatan penduduk ini pasti dari BPS. Makanya lihat ini dari sumbernya. Sumbernya dari mana aja? Pasti ada dari BPS gitu. Makanya bisa membuat peta kepadatan penduduk kita harus butuh data. Yang pertama data kepadatan penduduk, yang kedua bentuknya. Bentuk dari Provinsi Bali itu gimana? Nah, jadi disatukan antara bentuk petanya sama data kepadatan penduduk. Makanya itu dibuat melalui SIG. Makanya sistem kesatuan ya. Oke, selanjutnya yang harus kalian tujuan dari pembelajaran hari ini atau kemampuan yang harus kalian miliki yang pertama ya siswa mampu menjelaskan dasar-dasar SIG. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan komponen-komponen SIG. Selanjutnya ada menjelaskan proses pengolahan data SIG, dan terakhir siswa mampu menjelaskan manfaat SIG ini ya. Jadi setelah belajar ini kalian harus memperoleh dari keempat itu. Oke, ini ya contoh dari hasil atau bentuk SIG gitu. Peta digital. Pengertian SIG sendiri bisa dilihat SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keuangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Itu menurut Burok ya. Ada lagi SIG sendiri adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Jadi jelas dari pengertian sendiri adalah sistem. Berarti kan satu kesatuan. Satu kesatuan apa? Ada memasukkan, ada sudah masukkan, kita simpan, kita kelola, kita analisis, baru kita jabarkan kembali. Seperti yang peta yang Ibu jabarkan tadi kan, kita masukkan dulu data kepadatan penduduk, kita simpan, kita olah, masukkan ke peta, bentuk peta Bali, baru kita analisis, kita pisahkan mana daerah padat, mana daerah jarang, mana daerah sedang, kayak gitu. Baru kita kembalikan atau kita sebarkan informasi melalui peta kepadatan penduduk. Itulah adalah SIG gitu. Nah, contoh aplikasi SIG biasanya orang makainya kalau nggak ArcMap, ArcGIS, ArcView. Jadi aplikasinya itu terserah, tapi yang dulu biasa Ibu pakai itu dulu zaman Ibu kuliah itu pakainya ArcGIS ya. Bisa juga ArcView. Tuh, itu contoh aplikasi dari SIG. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tahapan SIG. Ada memasukkan data atau input, yaitu mengumpulkan dan memproses data spasial. Ada bisa spasial geografi ya, bisa dari foto udara, bisa dari citra satelit, bisa dari hasil survei, bisa juga dari data sensus. Kita masukkan data yang sudah kita peroleh gitu. Nih, misalnya ini foto udara gitu ya. Foto udara. Bisa juga dari citra satelit. Misal kita yang membuat peta, bisa sumbernya juga dari kedua ini. Bisa juga data seperti data
kepadatan penduduk itu. Yang kedua, pengolahan. Sudah kita dapat, kita masukkan, kita olah. Nah, itu ya. Bisa penyimpanan dan bisa pemanggilan. Diorganisir ya. Selanjutnya memanipulasi dan analisis. Kita olah, menentukan dan mengelompokkan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Nah, hasilnya, makanya atau keluarannya yaitu menampilkan atau menghasilkan sebagian atau seluruh data yang telah diolah dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk grafik ya. Lihat ini bisa dalam bentuk peta. Jadi petanya bukan hanya segini bukan hanya bisa menampilkan ini saja. Nih. Tapi dia juga bisa membentuk grafik ini, legendanya ya. Bisa tabel. Pokoknya SIG ini sangat bermanfaat dan banyak digunakan oleh badan-badan lainnya ya. Kemampuan SIG ya. Kemampuan SIG itu pertama memanipulasi data, yang kedua analisis, ya tahu ya. Tiga, mentransformasikan peta ke dalam peta. Maksudnya apa? Jadi untuk membuat sebuah peta itu biasanya membutuhkan peta lainnya gitu. Jadi kita kenal dengan overlay, peta satu ditindih dengan peta lain itu dikenal dengan overlay, sama aja mentransformasikan peta ke dalam peta. Yang keempat, mentransformasikan data spasial ke dalam bentuk tabel, peta grafik atau gambar. Jadi data yang sudah kita dapat bisa kita masukkan, jadi dia bisa dalam bentuk tabel, peta grafik dan gambar. Komponen SIG. Apa sih komponen SIG? Tadi tahu ya apa aja. Yang pertama perangkat keras, jelas, yaitu komputer. Kalau kita sekarang lebih mudahnya laptop gitu ya. Bisa tahu sendiri perangkat keras, kalian sudah belajar informatika. Yang kedua, perangkat lunak atau aplikasi yang kita gunakan dalam SIG itu ada ArcGIS, ada bisa juga ArcView. Nah, bentuk contohnya ini ya. Bentuk contohnya. Nah, ini. Data dan informasi. Datanya sendiri ada data spasial. Data spasial itu adalah data dalam bentuk gambar atau peta dalam komputer. Nah, data spasial sendiri ini ada dua, ada data vektor, ya adalah dalam bentuk titik, garis, dan poligon pada peta yang terikat. Nah, kalau data raster adalah bentuk data kolom atau grid. Contohnya ini. Nah, ada titik koordinat. Nih, ini vektor. Yang ini raster, ini vektor. Yang ini raster. Makanya tadi titik, garis, dan poligon. Sedangkan yang ini raster beda ya, dia dalam bentuk pixel. Oke. Selanjutnya. Nah, poligon adalah grafik yang dibuat dengan menghubungkan titik tengah dengan titik interval. Jadi kita pertama titik kita gabungkan jadi gambar yang kedua, jadi gambar yang ketiga. Data dan informasi geografis. Nah, data atribut juga menjelaskan. Nah, ini. Jadi dalam bentuk peta ini nanti dijelaskan dalam bentuk tabel. Nah, karena ini saling berkaitan, jadi dia kalau kita ngeklik warna biru nanti muncul kabupaten apa, misalnya klik warna kuning kita keluar gambar apa kayak gitu ya, kabupaten apa. Nah, ini nanti saling berkaitan, ini hasilnya atribut atau keterangan, misalnya warna kuning Kabupaten Bangil, warna apalagi sini coklat Kabupaten Karangasem gitu. Nah, nanti ini dihubungkan seperti ini bentuk. Nah, manajemen. Manajemen merupakan perangkat dalam SIG yang terdiri atas sumber daya manusia, ya kita yang mengatur gitu ya. Tahapan SIG tadi sudah ya, memasukkan, tahapan bukan data yang dibutuhkan. Sumber data bisa dari lapangan, ya kita memasukkan dari lapangan, dari peta, data penginderaan jauh, bisa citra foto, bisa citra udara, dan data statistik. Data statistik ini apa? Data yang kita peroleh dari misalnya BPS gitu, banyak. Data terestis atau data dari lapangan. Data peta, data yang digunakan sebagai masukan dalam SIG yang diperoleh dari peta.
Nih lihat, ini peta RBI atau peta rupa bumi. Data PJ contohnya seperti ini. Nah, data dalam bentuk citra satelit dan data foto. Kalau data statistik, ya sudah BPS tadi ya, proses memasukkan data. Bisa pertama kita masukkan peta. Petanya merupakan kegiatan memindahkan peta dalam bentuk lembaran peta hard copy. Jadi sama aja kita masukkan peta yang sudah ada, kita masukkan input ya, scanning dilakukan dengan detektor elektronik. Nih, sama aja kita sudah masukkan. Ini kan peta awalnya nih. Misalnya kita punya gambar dari peta nih. Pertama kan tadi kan memasukkan. Nah, sudah kita masuk, kita digitasi nih, kita gambar ini, seandainya, nah kita digitasi ini, karena sudah kita gambar dari bentuknya, keluarnya ini. Nah, keluarnya jadi ini. Tuh maksudnya. Nah, masukkan data ini dari digitasi, maksudnya itu apa? Kita ada, yang pertama kenapa itu scanning gitu ya. Scanning ini ya, kita ibaratnya punya gambar, kita scan. Nah, sudah kita scan, kita masukkan ke komputer. Nah, ya, diolah nanti di basis data itu masukkan ya. Diolah dalam komputer itu dalam bentuk olahnya di mana? Ya di aplikasi gitu. Ada pemasukan data non grafis, ada yang misalnya kita mau ada angka atau memasukkan tadi peta kepadatan penduduk, berarti kita masukkan dulu data kepadatan penduduk. Kalau bukan angka bisa kita masukkan nama sungai, jalan, gunung gitu. Tergantung informasi apa yang kita jelaskan di sana. Nah, contohnya di sini. Selanjutnya, proses. Nah, proses dalam SIG itu berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Tuh. Maksudnya apa ya? Seandainya kita sudah punya, sudah pernah buat peta apa gitu, misalnya peta kepadatan penduduk tadi ya, kita terus simpan, kita panggil lagi, kita buka lagi, kita mau buat peta terbaru, seandainya peta curah hujan. Berarti kan kita butuh curah hujan, lokasinya sama, berarti kita hanya butuh data curah hujan. Tinggal kalau bentuk petanya sudah sama, itu namanya kita mengklasifikasi. Nah, pengelompokan data menjadi data yang baru menggunakan kriteria tertentu ya. Sama halnya tadi kita sudah punya bentuk peta kepadatan penduduk Bali. Nah, tapi kita sekarang pengen buat peta curah hujan ke Provinsi Bali. Berarti kita sudah punya bentuk Balinya, permukaan bumi Balinya, berarti kita tinggal memasukkan data lagi tentang curah hujannya gitu. Kita kelompokkan mana yang tinggi, mana yang sedang. Ini contohnya, seandainya di sini kita ada kelas lereng. Kalau kelas 1 kemiringan 0 sampai 2% itu datar, ya sama aja kayak gini terusnya ya. Nah, nanti dipetakan bisa bentuk wujudnya seperti ini. Nih, hasil petanya, misalnya kita sudah mengelompokkan daerah seperti ini. Nah, nanti kalau dipetakan dia akan wujudnya seperti ini. Seperti ini kan mentahnya ya. Nah, kalau kita petakan nanti jadi ini gambar ini gitu. Overlay yang Ibu bilang tadi tumpang susun. Jadi peta satu kita beberapa peta kita gabungkan gitu. Nanti kalian pelajari di kelas 12. Nah, ini maksudnya nih. Kita satukan dari beberapa peta gitu. Namanya overlay. Buffering itu adalah jenis analisis yang menghasilkan berbentuk lingkaran. Yang penting kan kita analisis 3 dimensi. Ini buffering ya. Contoh buffering. Kalian cukup tahu, pokoknya kalian harus tahu apa itu SIG, tahapan-tahapan SIG, komponen-komponen SIG gitu ya. Yang ketiga, keluaran output. Ya, berarti hasil dari SIG itu apa? Bisa berupa peta, cetakan, rekaman soft copy, tabel. Nih ya, keluaran SIG. Jelas keluaran SIG tadi
Yang pertama dalam bentuk keluaran SIG itu adalah peta digital tadi yang Ibu tunjukkan di awal tadi ya. Gitu. Manfaat SIG. SIG banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama untuk sumber daya. Nah, bisa pemetaan penggunaan lahan, pemetaan jenis-jenis tanah, pemetaan daerah pasang surut, pokoknya segala jenis pemetaan lah untuk sumber daya alam. Misalnya ini peta penggunaan lahan. Ini ya, ini adalah output atau keluaran dari SIG. Maksudnya, itu sebuah peta digital yang sudah diolah. Jadi beberapa informasi kita satukan, akhirnya keluarlah dalam bentuk peta. Nih, peta jenis tanah. Ada lagi, bisa juga untuk kegiatan pertanian, bisa dari luas lahan dan lahan kritis, pemantauan perubahan penggunaan lahan, inventarisasi dan pemantauan hutan yang diperlukan untuk perencanaan reboisasi, peluasan hutan, pencegahan terhadap kerusakan hutan. Nih, contohnya. Manfaat SIG lainnya ya, dalam perencanaan pemantauan daerah pantai dan laut. Bisa pencarian lokasi ikan laut, pantauan perubahan garis pantai, pantauan proses kelautan seperti pengangkatan arus intrusi air laut ke darat. Jadi kita bisa memantau apa aja yang terjadi di laut sebenarnya. Manfaat SIG lainnya. Nih ya, desa tertinggal, banyak sekali manfaatnya. Silakan dibaca di PPT yang sudah Ibu berikan ya. Nah, untuk transmigrasi. Oke, untuk materi ini sampai di sini dulu. Semoga kalian paham apa itu SIG, apa pengertian SIG, komponen SIG, tahapan SIG, dan hasil keluaran dari SIG. Oke, terima kasih.